Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas," jika manusia mengetahui, wad'ul mudhari maudhi'al madi, ya kalimah mudhari tapi di tempat fi'il madi, liyufida istimrarul ilmi, yaitu untuk memberikan manfaat terus menerusnya ilmu atau mengetahui. Ma fin nida, jika manusia mengetahui apa yang ada di dalam azan, ya di dalam panggilan azan, ay at-ta'dzin, yaitu panggilan azan, wa safil awali, dan saf yang pertama, ay minal fadli, dari keutamaannya, tsumma lam yajidu, kemudian dia tidak bisa menjumpainya, wa fi riwayatin la yajidu, di dalam satu riwayat la yajidu, dia tidak menjumpainya, illa ayyastahimu, kecuali dia benar-benar berharap gitu ya, berusaha, ingin. Ini bitakhfifil mim, dibaca ringan mim, yastahimu, alaihi, terhadap yang disebutkan tadi, yaitu dari azan dan shop yang pertama, lastahamu, niscaya dia menginginkan dan berusaha. Maknanya bagaimana? Maknanya seperti ini. Lau alimu, jika manusia mengetahui fadilatal azani, keistimewaan azan, wasoffal awali, wasoffil awali, dan shop yang pertama, wa azimi jazaiha, dan besarnya pahala azan dan shop yang pertama, tsumma la yajiduna tariqan, kemudian dia tidak menjumpai cara, tidak ada cara, yahsulunahuma, untuk menghasilkan azan dan shop yang pertama, bihi, dengan itu cara, lidhaikil waktu, karena sempitnya waktu, auli kaunihi, atau adanya dia tadi, la yu'zanu, tidak diazani, lil masjidi, untuk satu masjid, illa wahidun, kecuali satu, laqtara'u fi tahsilihima, maka dia akan mengundi untuk menghasilkan antara azan dan shop yang pertama. Kalau ada dua pilihan, umpama tidak bisa di shop yang pertama, maka azan. Kalau tidak tidak bisa azan, usahakan di shop yang pertama, gitu maksudnya. Walau ya'lamuna ma fi tahjir, dan jika manusia itu mengetahui apa yang ada di dalam cepat-cepat, ya cepat-cepat, atau ya cepat-cepat, bi'ayi at-tabkir, yaitu at-tabkir itu cepat-cepat pagi-pagi, bi'ayi sholatin kana, sholat apapun, wala yu'ariduhu, dan tidak menentangnya, amrul abrodi, terhadap perkara kedinginan, lidhuhri, karena jelas, li'annau takhirun qalilin, karena itu adalah mengakhirkan yang sedikit. Jadi maksudnya kalau manusia itu tahu bahwa begitu beres azan kemudian kita langsung mengerjakan sholat, lastabaku ilaihi, maka niscaya manusia akan berusaha untuk berlomba-lomba mengejar di waktu yang tepat sholat itu, di awal waktunya, at-tahjir. Walau ya'lamuna fil atamati wasubi, dan jika manusia mengetahui apa yang ada di dalam sholat isya dan subuh, ma fi sholatil isya wasubi fi jama'atin, di dalam berjamaah, minat thawabi, mengetahui pahalanya, la atau huma, niscaya dia akan mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah, walau habwan, sekalipun datang dengan merangkak dari rumah. Kalau kita tahu bifathil ha'i wa sukunil muwahhadah, ay walau kanal ityanu masyian, sekalipun dia harus berjalan, mendatanginya secara berjalan, ala rukbi, dengan dengkul, wal yadaini, dan kedua tangan. Rawahu Malik wa Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Nasai wa Abu Daud an Abi Hurairah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida, siapa orang yang mendengar suara azan, al-azana, faqabbala ibhamaihi, kemudian mencium kedua jempolnya, bil pami, fawadha'a al-ibhamaini ala ainai, jadi disimpan dia. Nah, terus kali-kali dia pas di pelebah mana gitunya, pertanyaan aja yang doana naon.
ala ainaihi, kemudian diletakkan itu kedua jempol tadi di kelopak matanya. Wa qala, dan berkata atau membaca, marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Yang dibaca marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban, selamat datang ya bi dzikrillahi ta'ala, dengan zikir kepada Allah, qurrata a'yunina, wahai buah hati belahan jiwaku, bika ya Rasulullah, dengan sebabmu wahai Rasul. Jadi orang eta seakan-akan kerjeng Rasulullah gitu. Nah, eta. Fa ana syafi'u yaumal qiyamah. Maka kemudian orang yang mengamalkan itu, Rasulullah menyampaikan, saya sebagai orang yang menyafaati orang tadi pada hari kiamat. Wa qaiduhu ilal jannah, dan yang menuntunnya, saya ini yang menuntun orang tadi ke surga. Itu mudah kan ya, baca itu mudah. Nah, dibaca itu ketika baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dibaca langsung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtal adzani, idza kana waqtal adzani futihat abwabus sama, bila mana ada waktu azan, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, wastujibat doa, dan diijabah doa. Wa idza kana waqtal iqamah, dan bila mana datang waktu iqamah, lam tarudda da'watuhu, lam turaddu da'watuhu, maka tidak ditolak doanya. Jadi maksudnya antara azan dan qomah itu pasti diijabah doa, sebab futihat abwabus sama, dibuka pintu langit itu sampai waktu qomat. Makanya disunahkan manakala kita selesai sholat sunnah, kemudian kita mengangkat tangan di situ tempatnya sampai waktu ada yang qomat. Nah, sampai qomat pelebah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mulai turunkan tangan, selesai gitu doa. Terutama di bulan Ramadan, menjelang sholat tarawih, sholat isya, rek tarawih teh, pan eta urang nungguan kepelobahan teh nya. Tah eta ngadoa urang, ulah cari cing urang ngalamun mikiran ke buka jeung naon, ke dahar jeung naon, ge kumaha. Ulah mendingan ngadoa bae, ya Allah, dongkapkeun martabak gitu. Ngadoa. Torojol asen. Torojol asen. Apa-apa. Qala An-Nawawi fil Adhkar, berkata Imam An-Nawawi di dalam kitab Azkar, rawaina an Anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Rasulullah bersabda, tidak ditolak doa antara azan dan qomat. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Sini wa ghairihim. Wa zada Tirmidzi fi riwayatihi qalu famadza naqul ya Rasulullah. Famadza, maka apa? Naqulu, kami harus membaca ya Rasulullah. Qala salullahal afiyah fid dunya wal akhirah, mintalah selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi. Terus wa taubatan indal maut wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Eta doa nu dibaca. Lamun hese ngapalkeun pakai bahasa Arab, ya Allah, abdi mah hayang selamat di dunia, hayang selamat di akhirat. Amin. Tos gitu nya mudahnya. Tadi dibisi pabalieu teh apa eta? Di pelebah mana? Pelebah mana ieu kan. Dipakai bahasa urang bae. Ya, adzan. Nah, dari semenjak beres adzan sampai ke waktu qomat itu doa ditolak. Berdoa. Kalau tadi dari Allah marubahadi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala indal azan, siapa orang yang membaca ketika azan, marhaban bil qailina adlan marhaban bis sholawati wa ahlan. Mudah ini dibaca, marhaban bil qailina adlan marhaban bis sholawati wa ahlan. Kataballahu ta'ala lahu alfa hasanah, Allah mencatat bagi orang tadi 1000 kebaikan, wa maha anhu alfa sayi'ah, dan menghapus Allah subhanahu wa ta'ala dari orang tadi 1000 kesalahan, wa rafa'alahu alfa darajah, dan Allah mengangkat orang tersebut 1000 derajat. Cuman membaca marhaban bil qailina adlan marhaban bis sholawati wa ahlan, bil qailina adlan marhaban bis sholawati wa ahlan. Ayo bareng-bareng. Marhaban bil qailina adlan marhaban bis sholawati wa ahlan. Nah, kan sakitu doang. Eta bu masyaallah bae. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'al adzana, siapa orang yang mendengar azan walam yakul, dan dia tidak membaca mithla ma qala al muadzinu, sebagaimana yang dibaca oleh orang yang azan. Artinya tidak menjawab. Ya, orang yang azan kita ngedengar tapi tidak dijawab. Fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah, maka orang tadi akan dilarang atau dicegah, dihalangi dari sujud pada hari kiamat. Idza sajadal muadzinuna, ketika orang-orang yang azan di bumi pada hari kiamat sujud kepada Allah. Jadi sampai terhalang itu orang yang tidak pernah menjawab azan. Jadi usahakan anu azan urang jawab gitu. Nah terus loba anu salah azan eta yang hareupeuna tabeng bae ka kiblat. Teu bulak belok. Eta ge salah. Ada eta tata carana ka di dieu. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda Rasulullah, idza sami'tumun nida, bila mana kalian mendengar suara azan, fakulu maka jawablah mithla ma yaqulul muadzinu, seperti apa yang dibaca oleh muadzin. Rawahu Malik wa Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah. Qala al-Manawi ijabatul muadzin mandubun, menjawab orang yang azan sunnah, tapi wakila wajibun. Kenapa ini ada yang berpendapat wajib? Sebab akan berakibat fatal manakala tidak menjawab, yaitu dia tidak akan pernah bisa sujud nanti ketika orang-orang azan sujud kepada Allah di hari kiamat. Qauluhu ma yaqulu wa lam yaqul mithla ma qala al-madhi yash'uru bi annahu yujibuhu ba'da kulli kalimatin, yaitu dia supaya merasa bahwa menjawab azan adalah setelah setiap kalimat. Walam yakul mislama tasma'una, tidak membaca seperti apa yang kamu dengarkan. Ima'an karena isarah ila annahu yujibuhu fit tarji, kepada menjawab azan tadi hanya mengulangi, yaitu wa illam yasma', sekalipun dia tidak mendengarkan. Tapi waktu azan itu kan umpama di rumah, azan di masjid, di musola, kadenya yang kurang jawab gitu. Dasar sekalipun orang di rumah atau di kantor kadenya. Qaulu mithla ma yaqulul muadzinu, ucapan seperti apa yang dibaca oleh muadzin, zahiruhu itu zahirnya hukum, annahu yaqulu mithla qaulihi fi jami'il kalimat, bahwa dia membaca seperti ucapan muadzin tadi di semua kalimat. Lakin waradat ahaditsun bistisna'in hayya 'ala shalah, kan tetapi ada hadis yang menerangkan mengecualikan, yaitu di kalimat hayya 'ala shalah wa hayya 'alal falah, wa annahu yaqulu bainahuma, di antara tadi kalau hayya 'ala shalah jawabannya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah jawabannya la haula wala quwata illa billah. Wa hadza huwal masyhur indal jumhur, ini yang masyhur menurut ulama-ulama secara mayoritas. Wa indal hanabilah wajhun annahu yujma'u bainal hayyalati wal hauqalati, yaitu dikumpulkannya antara hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah.
hayya 'ala shalah itu hayya 'alah, wa hauqalah hayya 'alal falah. Wa qala al-Azru'i wa qad yuqadul aula ayyaqulahuma. Jadi ada juga yang berpendapat ketika mendengar hayya 'ala shalah jawab hayya 'ala shalah. Ketika mendengar hayya 'alal falah jawab hayya 'alal falah. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kada qalahul azizi naqlan anil alqami tsumma qala al azizi qultu wa huwal aula lil khuruji min khilafin man qala bihi minal hanabilah wa aktsarul ahadits alal itlaq intaha. Wa qala an-Nawawi fil azkari, dan berkata Imam Nawawi di dalam kitab azkar, idza sami'al muadzinu awil muqim, bila mana mendengar idza sami'al muadzina, bila mana seorang mendengar azan, orang yang azan, awil muqima atau orang yang qomat, wa huwa yusolli, dan dia dalam keadaan sholat, lam yujibhu fis sholah, maka tidak boleh menjawabnya, tidak boleh menjawab. Umpamanya Abah Haji Ab itu sedang sholat, kemudian terdengar suara azan, maka tidak harus menjawab azan tadi. Fa idza salama minha ajabahu, tapi begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, azan terus beres, maka jawab timimiti orang teh, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi jawab lalaunan, ulah tabeng deh seperti azan tadi, ngaranna eta tabeng-tabengan azan gitu. Jadi jawab eta. Saking pentingnya menjawab azan eta. Fa idza salama min ajabau kama yujibu man la yusolli, seperti orang yang sedang tidak sholat harus menjawabnya. Falau ajabau fi sholah, maka jika Abah Haji Ab tadi dalam keadaan sholat, kemudian ada yang azan, dia menjawab sholat dan menjawab azan tadi, bagaimana hukumnya? Kuriha, hanya dimakruhkan saja. Umpamanya nih, ihdinas shiratal mustaqim, Allahu akbar, Allahu akbar, padahal terus asup karena anu azan lagi keberangan gitu. Jadi tak jawab kurang teh, Allahu akbar, Allahu akbar, shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Eta dijawab dengan naon eta kan makruh. Sebab mungkinna urang poho tadi urang sok maca naon ieu nya. Ja kacau, maka makruh eta. Jadi makruh. Batal nanti puasa salat. Nah, walam tabtul salatuhu. Wah, langsung pertanyaannya seperti marifat terhadap kitab ini. Jadi takut ya. Walam tabtul. Tidak batal salatnya. Luar biasa. Walam tabtul salatuhu, dan tidak batal salatnya. Wa hakadza idza sami'ahu, dan begitu juga bila mana seorang mendengar azan. Wa huwa 'alal khala', dia berada di kamar mandi. La yujibu fil hal, tidak boleh menjawabnya seketika. Ketika masih berada di kamar mandi. Fa idza kharaja ajabahu, tapi begitu keluar dari kamar mandi jawab sekalipun azan sudah beres. Jadi begitu keluar, ghufranaka ya Allah, kemudian orang jawab Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir beres sekalipun azan tos. Sebab kadenian tadi kucili urang teh anu azan. Fa amma idza kana yaqra'ul Qur'an, maka adapun bila mana seorang tadi sedang membaca Al-Qur'an, au yusabbihu atau sedang membaca tasbih, au yaqra'u hadisan atau sedang membaca hadis, au ilman atau sedang membaca kitab akhar yang lain, au ghairi dzalik atau yang lainnya, fa innahu yaqta'u jami'a hadza, maka dia harus memutuskan dulu untuk sementara semua kegiatan tadi. Jadi begitu ada yang azan, posisi keadaan sedang ceramah, maka ceramah harus berhenti. Yang ada ceramah berhentikan dulu, jangan tabung baik. Kamu keur ngobrol mah, kamu keur masang listrik mah, gitu, kamu keur macul di sawah, atureun heula ge. Sebab kegiatan ngaji bae ge ieu tah, ngaji Quran teureun heula putus. Wajibul muadzina, dan kemudian dia menjawab yang azan. Tsumma ya'udu ila ma kana fi, kemudian dia kembali lagi kepada keadaan yang tadi. Kalau sedang baca Quran, balik dia baca Quran gitu. Di annal ijabata, karena sungguhnya menjawab azan tadi taputu bisa lepas. Wa ma huwa fihi,
dan keadaan di mana dia berada dalam keadaan tadi la yafutu ghaliban tidak terputus secara umumnya wa haytu lam yatabi'hu hatta faragal muadzin dan sekiranya dia tidak saling mengikuti sampai selesainya orang yang adzan tadi. Yustahabu ayyatadarakal mutaba'ah, disunahkan juga harus saling mengikuti. Jadi maksudnya anu adzan kurang disambung. Allahu Akbar, sambung Allahu Akbar. Siring sambung eta maksudnya. Malam yatilil faslu, selaginya tidak panjang atau lama pemisahnya. Umpamanya urang teh keur ngobrol teh antengnya bari ngaroko bari ngopi anu adzan. Teu dijawab teh urang teh. Laju tabeng bae meunang 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kakarak ngeuh karena pelajaran ieu ngajawab eta teu beunang eta. Sebab eta mah tos terpisah ku perkara-perkara anu cek Allah teh dararia mah kabina bina itu gimana adi manu bagus kan ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu fil dhilil arsy, ada 3 golongan yang mendapatkan perlindungan dari arasy yauma la dhilla, di hari di mana orang tidak mendapatkan naungan illa dhilluh, kecuali naungan dari Allah. Imamun adilun, pemimpin yang adil yang pertama, ay fi ahli mamlakatihi, di wilayah kekuasaannya. Wa muadzinun hafidun, nah termasuk lurah umpamanya adil di wilayah kelurahannya, di desanya. Nah ini mendapatkan daripada naungan dari Allah. Kemudian itu lurah pangrajin-rajina di ngaji, pangrajin-rajina di jarah umpama, atau eta be aku lurah kabeh. Wa muadzinun hafidun, dan orang yang azan yang menjaga azannya. Azan eta bid'ah bagi orang yang suaranya goreng. Bid'ah sebab Bilal mas atau bagus suarana. Bilal eta azan di dia dimaja kadengean padahal teu make speaker. Coba ngahang saking kencengna dimaja eta kadenge suara azan Bilal. Coba ayeuna lamun make speaker kira-kira nyampe teu ka maja. Ya eta termasuk karomah ti Allah pikeun Bilal. Maka bid'ah bagi orang yang goreng suara adzan. Ja pasti nama sareuseuh. Ya, anu bagus bae kurang kadang teu dijawab. Anu bagus bae adzan paling ngomong bae eta suara saha. Tapi begitu adzan anu goreng pan setan mana goreng teu boga ka isin nyeuti kana ceulik pan urang teh ngomong tabang. Jadi Entong bagus sebaiknya. Entong bagus. Bagus entong mah. Bagus. Jadi aya lagaman, aya suara panjangan. Bagus. Bagus entong Raden mah. Cengkokan. Aing bukan. Ayo campur ada yang ayo. Kai aya non aya ciri khasna. Eta ngeunaheun eta. Doang kitu ngeunaheun eta. Jadi singkat padat. Ya padat. Ngeunaheun bener eta. Maghrib alam. Khusus kaimin teu bid'ah eta mah. Teu bid'ah. Saking aja Pak. Iya. Ayo beritahu kami Pak, apa ya? Nah terus dina pelebah syahadat eta kudu bener-bener teu beunang teh kumaha eta ayat teh nu adzan dina pelebah syahadat asya gitu asya belain asahadu aya ge baji. Asahadu aya. Asahadu eta teu beunang dina pelebah syahadat. Dina syahadat harus asyhadu, harus jelas dina syahadat eta. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa yajibu 'alal muadzini al-ihtiraju 'alal lahni, wajib bagi orang yang azan untuk menjaga dari kesalahan membaca fi syahadatain. Jangan sampai salah syahadat tungkul. Lamun dina hayya 'ala shalah mah masih mending umpama shalah itu masih mending. Tapi dina syahadat umpamana asyhadu wa an eta mah teu beunang eta. Kumaha asyahadunya. Asyhadu.
Wa yakunu, dan dia juga harus arifan, mengetahui bil auqati, waktu-waktu masuknya sholat. Wa alla yu'zana illa ba'da duhuril waqti. Wa alla yu'zana, dan dia tidak azan kecuali setelah masuknya waktu. Illa fil fajri, kecuali sholat fajar, khasatan secara khusus, yaitu sholat subuh fajar. Wa yahtasibu bi adzanihi, dan dia berusaha dengan azannya tadi hanya mencari ridha Allah. Wala yakhudhu ala adzanihi jazaan, dia tidak berharap dari azannya tadi balasan dari manusia. Wa yastaqbilul kiblata, dan dia menghadap kiblat, biwajhihi, dengan wajahnya, fit takbiri wa syahadatain, yaitu di kalimah takbir dan syahadat. Wa yuwali wajhahu yaminan wa shimalan, dan dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, yaitu ketika panggilan ila shalah, yaitu hayya ala shalah wa hayya ala falah. Contoh azan ketika takbir menghadap kiblat, biasa azan menghadap kiblat, kemudian sampai syahadat. Nah begitu hayya ala shalah, hayya ala shalah, hayya ala shalah, pelebah hayya ala falah, hayya ala falah, hayya ala falah. Nah Haji Saiful mah bid'ahna mughaladhah azan di masjid. Sebab goreng suarana ngadon batur ke nyeri karena celik pan, jadi bid'ah ngatelok adzan di masjid, kecuali ngadanan budak leutik orok teh eta mah teu naon cek budak leutik teh ge mangana manehna teh hudang pan, teu aya nu hudang teu marah manehna orokna eta carana. Jadi ulah tabung kaki belah bae ulah. Terus wa idza adzana li sholatil maghrib, nah bila mana adzan untuk sholat maghrib, jalasa bainal adzan wal iqamah, diuk di antara adzan dan qomat, jalasatan khafifah, diuk anu sakedeung. Wa yukrahu lahu ayyudzana wa huwa junubun aw muhditsun, dimakruhkan adzan dalam keadaan junub atau hadas. Adzan makruh bagi orang yang junub dan hadas, tapi haram kalau di dalam masjid, dalam musola, kecuali adzan teh di menara. Di menara nayanya di masjid ke menara, karena orang junub teu aya nu adzan, kabeh lalaki keur harees kabeh. Ngan urang ieu sorangan nu hudang. Nah, urang dalam keadaan junub subuh ulah ka jero masjid, ka menara naik ka luhur. Di luhur teh urang eta teh ulah pake speaker. Eta mah teu makruh. Ya teu makruh. Ente cuman makruh doang. Nu haram eta asup ka masjidna. Nah jadi dina maghrib eta ulah doang keur ira eta coba nungguan kebel 10 menit nungguan kami di gapura. Ya si lurah kunaon keur nungguan lurah ge di jero, waduh begitu ge. Padahal diuk begitu ka imi beres ta adzan, terus diuk sakedeung kira-kira ka imi teh maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah tak ini qomat langsung maghrib ya, maghrib engke mah ulah nungguan aya lurah langsung sabar. Berarti sunah ya. Kecuali lamun tos dibakukeun ngadawamkeun sunah, urang samemeh salat wajib maghrib. Karena di urang teh teu aya nu ngabiasakeun atuh bablas. Itu nunggu naon coba? Nu sunah teh aya atuh mendingan langsung qomat. Lawan imam aja sama perangkat. Ya, padahal mah nungguan imam. Iya padahal ieu waduh. Coba Kopi gonggol. Terus adik deh ya kagok. Wa qari'ul Qur'an illa gimana tadi? Wa qari'ul Qur'an yang akan mendapatkan naungan dari Allah nanti pada hari kiamat adalah orang yang senantiasa membaca Quran. Yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayah, orang yang membaca Al-Qur'annya setiap hari 200 ayat. Nah, itu akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena urang mah telok
saayat di kadang mah sabulan sakali ngan alhamdulillah ku berkahna urang ku kumpulan dina bumi sholawat ieu aya dina sabulan sakali ngahatamkeun Quran. Jadi ternyata urang ieu hebat, masing-masing urang tos ngahatamkeun 2 kali Al-Qur'an dina 2 bulan ieu nya. Pertama di dia terus dihandap berarti kan 2. Tapi ulah sedih yang kemarin berangkat ke Kidul ya, tetap dihadiahan ya Allah iya nu 30 juz ge atuh pasihan eta anggota gitu ya komo aya ketua nu ka ditu deui atuh pas tetep menang ngeunahnya Ketua doang bajinya. teu sarua bae Kang cekapkeun heula sampai di dinya ieu mah tentang maca Quran surat naon Harus baji. ya mangga silakan. Kan di dia mah nya adannya di Walang Sanga kadangu, di Cilanggar kadangu. Terus double. Mana eta? Double. Salah sahiji. Salah saya bae nya. Tuh dijelasin di dia di Walang Sanga tuh. Jelas orang lain lagi. Ya, ke lamun istilahna dijawabna jawab kabeh. Nah, dia dijawab. Di timur kita. Dijawab di Quran. Memang teu naon zikir bagus. Bagus. Dengan cukup hiji gitu. Hiji. Gugur ke kewajiban. Seperti kieu, salat mayit eta sabaraha takbir. Arek 20 gitu naon. Contoh ya, Allahu Akbar baca Fatihah. Allahu Akbar baca sholawat. Allahu Akbar Allah maghfirah warhamhu. Allahu Akbar Allahumma lakal Allahu Akbar. Sampai 20 gitu nana. Yang lebih non istilah zikir ieu ngan tadi teh ya bubuhannya orang lamun di dia dipraktekkeun asana Haji Saiful Aryana sesat ya pakai 5 bae sesat atuh tilu ge cenah naon tilu umpamana ya sebab Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu mah eta mah sebenarnya mah dihijikeun dina awal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anu kaopat mah teh doa. Gitu. Tapi kan karena tadi teh jadi kebiasaan. Lalu kan urang mah dina salat mayit, ieu mayit kudu dihareup bae. Padahal mayit atuh di luar bae di luar masjid, urang salat di hareup. Bisi kelumpat mun mayit. Coba, ayo nisbah